Bayangkan sebuah hutan, tapi bukan berisi pepohonan hijau yang menyejukkan. Bayangkan sebuah labirin raksasa yang terdiri dari 20.000 tubuh manusia yang tertancap di atas tiang kayu runcing. Tiang-tiang itu menjulang setinggi rumah, membusuk di bawah matahari Transilvania yang pucat. Bau besi dari darah yang mengering menyengat paru-paru, sementara ribuan burung gagak berpesta di atas kepala-kepala yang masih merintih dalam sisa napas terakhir mereka. Ini bukan sekadar adegan film horor modern. Ini adalah pemandangan nyata yang menyambut Sultan Mehmed Spuntu dan pasukan Ottomonaya saat mereka mencoba menaklukkan Wallachia pada tahun ke-1462. Di tengah hutan mayat itu, seorang pria duduk dengan tenang di sebuah meja makan kayu, membelah roti, dan konon mencelupkan rotinya ke dalam mangkuk berisi darah musuhnya yang masih hangat. Namanya adalah Vlad III, sang putra naga. Namun, sejarah mencatatnya dengan nama yang jauh lebih berdarah. Vlad the Imp, dialah sosok nyata yang menginspirasi lahirnya monster paling ikonik dalam sejarah fiksi, Dracula. Namun, pertanyaannya adalah, apakah dia benar-benar monster sosiopat yang haus darah? Ataukah dia seorang patriot jenius yang terpaksa menjadi iblis demi melindungi tanah airnya dari kehancuran? Hari ini, kita akan membedah setiap inci luka dan kegilaan dari sang pangeran kegelapan. Lahir di tengah bara api perang antara Kekaisaran Ottoman yang ekspansif dan Kerajaan Hongaria yang keras. Hidup Vlad adalah sebuah rangkaian pengkhianatan yang sistematis. Ayahnya, Vlad Dracul, terjepit di antara dua kekuatan besar hingga akhirnya menyerahkan Vlad dan adiknya, Radu, sebagai jaminan politik kepada Sultan Ottoman. Di sanalah, di penjara bawah tanah yang lembab dan dingin di wilayah Turki, Vlad belajar tentang esensi kekuasaan yang sebenarnya. Dia menyaksikan bagaimana rasa takut adalah satu-satunya mata uang yang dihargai di dunia ini, sementara adiknya, Radu yang tampan, menyerah pada kemewahan istana Ottoman. Vlad justru memupuk kebencian yang mendarah daging. Jiwanya ditempa oleh cambukan, isolasi, dan penyiksaan psikologis. Di penjara itulah, naga dalam dirinya lahir sebuah entitas yang nantinya akan menghantui setiap mimpi buruk prajurit Turki selama berdekade-dekade. Mengapa dunia menyebutnya The Impaler? Mengapa bangsa Rumania mengenalnya sebagai Tepes? Karena bagi Vlad, kematian yang cepat adalah sebuah penghinaan bagi seni peperangan. Dia menginginkan penderitaan yang artistik, yang bisa dilihat dari jarak berkilo-kilometer. Metode penyiksaannya sangat presisi, dingin, dan penuh perhitungan. Tiang kayu yang digunakan tidak diruncingkan di ujungnya agar tidak merusak organ vital secara instan. Kayu itu diolesi lemak hewani, dimasukkan secara perlahan melalui lubang bawah tubuh, dan kemudian ditegakkan. Gravitasi akan melakukan sisanya. Korban bisa bertahan hidup selama 3 hari dalam kondisi tertancap, merasakan organ tubuh mereka bergeser perlahan karena berat badan mereka sendiri. Di bawah tatapan mata Vlad yang tajam dan tak pernah berkedip. Kekejamannya tidak hanya ditujukan pada musuh luar. Dia melakukan pembersihan besar-besaran di negerinya sendiri. Para penhemis, pembohong, pencuri, dan mereka yang dianggap tidak setia, semuanya berakhir di ujung kayu yang sama. Di puncak kepemimpinannya, dikatakan bahwa Anda bisa meletakkan sebuah cawan emas murni di tengah alun-alun kota yang ramai, dan tidak akan ada satu orang pun yang berani menyentuhnya. Bukan karena mereka jujur, tapi karena rasa takut yang mencekam telah mendarah daging. Puncak dari kegilaannya atau kejeniusannya terjadi saat peristiwa serangan malam di Targoviste. Dengan jumlah pasukan yang kalah telak dari ribuan prajurit sultan, Vlad tidak bertempur seperti seorang satria yang terhormat. Dia bertempur seperti hantu. Dia menyamar dengan pakaian Turki, menyusup ke tengah kamp musuh di kegelapan malam, dan menyebarkan teror psikologis yang membuat Sultan Mehmed XI kedua, yang perkasa sekalipun gemetar hebat.
Inilah saat di mana sejarah dan mitos melebur menjadi satu. Laporan dari Masumusunia mengklaim dia meminum darah manusia untuk mendapatkan kekuatan. Namun, bagi rakyat Wallachia yang tertindas, dia adalah dinding berduri yang menahan gelombang invasi yang tak terbendung. Dia adalah kejahatan yang diperlukan untuk melawan kejahatan yang jauh lebih besar. Namun, sejarah selalu punya cara untuk mengakhiri legenda yang terlalu kuat. Flood akhirnya jatuh bukan oleh pedang musuh di medan terbuka, melainkan oleh pengkhianatan dari bangsanya sendiri. Kepalanya dipenggal, diawetkan dalam madu, dan dikirim ke Konstantinopel sebagai bukti visual bagi dunia bahwa sang iblis telah tiada. Kematian fisiknya justru melahirkan keabadian legenda. 400 tahun kemudian, seorang penulis bernama Bram Stoker menemukan namanya di tumpukan buku sejarah tua dan mengubah sejarah kelam Wallachia menjadi fiksi horor paling populer sepanjang masa. Namun, jika Anda berjalan di hutan-hutan Transilvania saat kabut mulai turun dan suhu menjatuhkan nyali, penduduk lokal masih akan berbisik dengan nada rendah. Beberapa orang tidak pernah benar-benar mati. Mereka hanya menunggu waktu untuk bangkit kembali. Jadi, bagaimana menurut Anda setelah mendengar kisah ini? Apakah Blood ketiga adalah seorang patriot sejati yang berkorban demi negaranya? Ataukah dia memang seorang sosiopat yang menemukan kepuasan dalam rintihan manusia? Tuliskan analisis atau teori Anda di kolom komentar di bawah. Saya sangat ingin tahu apakah Anda akan membelanya atau justru mengutuk tindakannya. Jangan lupa untuk klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi sekarang juga. Karena di video berikutnya kita akan membedah sisi gelap dari tokoh-tokoh sejarah lain yang namanya telah dihapus dari buku sekolah namun tetap hidup dalam kegelapan. Jika narasi ini membuat bulu kuduk Anda berdiri, berikan like sebagai bentuk dukungan agar konten sejarah seperti ini terus berlanjut. Saya narator kegelapan. Terima kasih telah menyimak hingga detik terakhir. Sampai jumpa di naskah kegelapan berikutnya.